Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adianto Entana Hawu, NIM 1703030001. Kematian bayi, masalah sosial. Sir George Neumann tahun 1870 sampai 1948 adalah pelopor dalam kesehatan masyarakat dan anak selama paruh pertama abad ke-20. Setelah pelatihan sebagai dokter medis, ia menjadi dosen kesehatan masyarakat di Rumah Sakit Santa Bartolomeo, London. Sepanjang karirnya, Neumann berusaha mempromosikan kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan pada tahun 1973 dia merangkum pandangannya di The Building Kesehatan Suatu Bangsa. Saat bekerja sebagai moh untuk Finnsburg, George Neumann menyadari teka-teki kesehatan masyarakat. Selama 50 tahun sebelumnya, AKB di Inggris dan Wales tetap tinggi meskipun fakta populasi umum bayi masih meninggal setiap tahun seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Memang, ia banyak tempat tampak bahwa mereka mati dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih muda daripada di masa lalu. Neumann tahun 1906, statistik nasional yang disusun oleh Panitera Jenderal selama abad ke-19 menjadi saksi atas keprihatinan Neumann yang menunjukkan bahwa AKB rata-rata untuk tahun 1890-an dekade hampir identik dengan tahun 1850-an. Sedangkan angka kematian yang berusia antara 5 dan 24 telah turun antara 45 dan 50%. Dan di antara mereka yang berusia 1 hingga 4 dan mereka yang berusia 25 hingga 34 sebesar 30 hingga 40 pasien. Dalam 356 halaman, dia mensurvei pola nasional dan lokal kematian bayi, meneliti penyakit fatal pada bayi, dengan penekanan khusus diberikan pada diare epidemik, membahas bagaimana faktor sosial seperti pekerjaan wanita, kondisi rumah tangga, dan manajemen bayi mempengaruhi peluang bayi bertahan hidup, dan akhirnya dia menunjukkan bagaimana tindakan pencegahan yang berkaitan dengan ibu, anak, dan lingkungan dapat menurunkan angka kematian bayi. Selama abad ke-20, sebagian besar proposal New World untuk meningkatkan kesehatan bayi telah diterapkan, setidaknya sampai batas tertentu. Masih belum ada konsekuensi tentang bagaimana kemajuan sosial dan medis yang terjadi pada periode ini adalah penurunan jangka panjang dalam kematian bayi. Berbagai faktor langsung dan tidak langsung yang bertanggung jawab menyebabkan kematian bayi bergema. Angka kematiannya spesifik usia selama beberapa dekade dihitung dari angka yang dikumpulkan oleh Robert Worth dan Nicola Solton dan disimpan di arsip data Inggris. Oleh karena itu, status kematian bayi memberi kita kesempatan untuk merayakan pencapaian Neumann dan pengaruhnya yang berkelanjutan pada mereka yang meneliti berbagai aspek kesehatan bayi. Volume ini tidak berusaha memberikan penilaian ulang yang komprehensif tentang pekerjaan Neumann dalam melahirkan bayi.
Penyebab kematian bayi dan sarana yang digunakan bayi kematian dapat dicegah telah mempengaruhi dan tetap relevan bagi mereka yang mempertimbangkan kematian bayi dalam berbagai konteks. Bayi adalah anggota yang paling rentan terhadap masyarakat. Mereka bergantung secara eksekutif pada orang lain untuk melangsungkan kehidupan mereka, dan karenanya tingkat yang mereka binasa sering dianggap sebagai ukuran kritis dari kesejahteraan masyarakat itu. Menurut Neumann tahun 1906, tarif rendah hal-hal lain dianggap sama, menunjukkan komunitas yang sehat, tingkat kebalikannya yang tinggi, dan dengan AKB mudah dihitung, sering digunakan sebagai pengganti untuk berbagai macam sosial, indikator lingkungan, dan medis. Selama abad ke-19, sebagai ilmu dari statistik vital yang dikembangkan, informasi tentang kelahiran dan kematian menjadi mudah tersedia, dan secara bertahap mulai muncul bahwa dengan adanya pengecualian sangat tua, bayi memiliki resiko kematian terbesar. AKB tetap tinggi, dan pada awal abad ke-20 dengan angka kelahiran menurun dan gagasan kemerosotan nasional ke depan, kematian bayi dikembangkan menjadi masalah kepentingan nasional. Seperti Neumann dulu menulis kematian bayi AKB di Inggris dan Wales masih di atas 150, yang merupakan penguasa yang cukup besar pada sumber daya nasional. Pada tahun 1905 terjadi kerugian negara dengan 120 juta bayi meninggal di Inggris dan Wales pada tahun itu. Namun tanpa sepengetahuan Neumann, AKB sudah mulai menurun yang akan berlanjut sepanjang abad ke-20. Angka kematian bayi di Prancis, Inggris, dan Wales dan Skotlandia tahun 1800 sampai 2006. AKB abad ke-19 dan ke-20 untuk Inggris dan Wales bersama dengan tarif Skotlandia dan Prancis untuk berperbandingan. Dalam retroduksi ke-20-an, penurunan abad terlihat jelas di ketiga seri. Tetapi dilihat dari perspektif tahun 1906, sedangkan AKB di Inggris dan Wales telah melewati berikutnya, membuat tren apapun sulit untuk dicapai menurunkan. Sepanjang abad ke-19, AKB tetap stabil selama beberapa waktu istilah. Meskipun ada variasi tahunan yang substansial, terutama di Prancis, bahkan meskipun ketiga negara mengikuti jalan yang sama, perbedaan nasional terlihat jelas. AKB di Skotlandia dimulai pada tingkat yang lebih rendah daripada di Inggris dan Wales, meningkat sedikit menuju 1900 dan kemudian menurun lebih lambat. Sebaliknya, Prancis mengalami tingkat yang lebih tinggi untuk sebagian besar periode, variasi tahunan yang jauh lebih besar, dan tarif meningkat secara signifikan sebagai konsekuensi dari kedua perang dunia. Setelah tahun 1950, ketiga seri tersebut berlangsung dengan cepat, konvergen, dan akan sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa penurunan sekuler kematian bayi di Inggris
adalah bagian dari fenomena Eropa yang lebih luas. Perspektif perpanjangan dibanding di antaranya angka kematian bayi dan anak. Ini pola tarif dicadal untuk Inggris dan Wales dari tahun 1580-an. Dengan demikian menghilangkan fluktuasi tahunan sampai akhir AKB abad ke-19 tetap relatif stabil. Ada peningkatan dari sekitar 150 hingga 200 per 1000 kelahiran hidup antara pertengahan ke-17 dan awal abad ke-18, diikuti oleh lambat tetapi berkelanjutan menurun sampai awal abad ke-19 ketika angka besar abad ke-19. Untuk sebagian periode seri kematian bayi dan anak mengikuti tren yang sama, yang mungkin menunjukkan bahwa pengaruh serupa mempengaruhi bayi dan anak kecil. Itu seri mulai menyimpang secara signifikan selama abad ke-19, meskipun adalah spekulasi bahwa seri kematian anak usia dini 1-4 tahun mungkin tidak dapat ditangkap nasional pada awal abad ke-19. Itu juga jelas bahwa angka kematian anak mulai menurun sejak tahun 1870-an yang selanjutnya menekankan pada peningkatan kematian bayi di akhir tanggal 19 abad.